موجوع قلبي والتعبية بنبى وعلى روحي ينكسر قلبي عليا موجوع قلبي والتعبية بنبى وعلى روحي ينكسر قلبي عليا. Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah dan Khadijah binti Khuwailid anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Fatimah adalah putri termuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Ali juga dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, Ali merupakan orang kedua yang percaya akan wahyu itu setelah Khadijah, istri Rasulullah. Namun, Ali merupakan sosok pemuda yang miskin, hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah. Kisah cinta Ali dan Fatimah sudah terpendam sejak lama. Kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam sikap dan ekspresi mereka, bahkan syaitan pun tak bisa mengendusnya. Mereka bisa menjaga izah mereka, hingga Allah telah menghalalkannya. Ali bin Abi Thalib terketuk hatinya pertama kali saat Fatimah selalu sigap membasuh dan mengobati luka ayahnya yang luka parah karena berperang. Kecantikan Fatimah putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah menegakkan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Sejak kejadian itu, Ali bertekad akan melamar Fatimah. Namun Ali tak pernah mengumbar perasaannya. Ali hanya menitipkan doa kepada Allah atas rasa cintanya. Meskipun Ali adalah salah seorang sahabat Rasul yang begitu mulia, namun Ali masih merasa malu untuk melamar Fatimah. Di dalam hatinya bertanya apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas, karena ia juga belum memiliki mahar untuk melamar Fatimah. Pada suatu ketika, belum genap uang Ali untuk membeli mahar, tiba-tiba Ali mendengar bahwa ada sahabat Nabi yang sedang melamar Fatimah. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya, muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar kedudukannya di sisi Nabi. Namun, Ali pun sadar bahwa saingannya ini mempunyai kualitas iman dan Islam yang lebih tinggi darinya.
Ali ikhlas jika Abu Bakar adalah orang yang dipilih menjadi pendamping hidup Fatimah. Karena dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, Abu Bakar yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam hingga menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal-awal risalah Islam. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangan Abu Bakar dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas, Mus'ab, ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, sebutlah Bilal bin Robah, Habab, keluarga Yasir, dan Abdullah ibnu Mas'ud. Ali berprasangka kepada Abu Bakar, dari sisi finansial Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah, dibandingkan finansial Ali. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti. Apakah mungkin itu yang namanya cinta? Ali hanya manusia biasa yang juga bisa merasakan bagaimana perasaan insan manusia yang sedang jatuh cinta. Namun Ali adalah seorang yang taat dan hanya mengharapkan keridhoannya kepada Allah. Tidak lama kemudian Ali mendengar kabar bahwa lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, dan betapa gembiranya Ali mendengar kabar tersebut. Ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan untuk melamar Fatimah. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani. Seseorang yang dengan masuk Islamnya mengangkat derajat kaum muslimin. Seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Dia adalah seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar bin Khattab, pemisah antara kebenaran dan kebatilan, juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." قلبي وتعبية بنبى وعلى روحي ينكسر قلبي عليا موجوع قلبي وتعبية بنبى وعلى روحي ينكسر قلبي تعبان وجهي وعيوني
Namun kemudian Ali pun semakin bingung karena ternyata lamaran Umar pun ditolak. Setelah itu menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 10.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Akan tetapi lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini karena ternyata sahabat yang lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pun memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Hanya saja kedudukan Utsman bin Affan lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak lama kemudian tidak diduga Ali mendengar kabar, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. Empat sahabat sudah memberanikan diri dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali yang mendengar hal tersebut merasa gembira. Namun di sisi lain, ia juga mulai merasa ragu. Jika Abu Bakar, Umar, Abdurrahman dan Utsman yang begitu teguh keimanannya saja ditolak, apalagi ia yang merasa masih belum ada apa-apanya. Sejak saat itu Ali kembali mengurungkan niatnya. Ia pun bercerita kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu telah membuat hatiku goyah, padahal sebelumnya sangat tenang. Kamu telah mengingatkan sesuatu yang sudah kulupakan. Demi Allah, aku memang menghendaki Fatimah, tetapi yang menjadi penghalang satu-satunya bagiku adalah karena aku tidak mempunyai apa-apa." Mendengar hal tersebut, Abu Bakar pun berkata, "Wahai Ali, janganlah engkau berkata seperti itu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dunia dan seisinya hanyalah ibarat debu-debu bertaburan belaka. Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah saudaraku? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku, ya, engkau wahai saudaraku, aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan? Sahabat menguatkan kami di belakangmu, saudaraku." Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya Ali hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam, hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam, dan dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini Rasulullah tidak terkejut. "Wahai Ibnu Abu Thalib, beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya Fatimah hanya terdiam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku." Kemudian Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pesta. Setelah segala-galanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira dan disaksikan oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah. Walau diarungi di tengah kemiskinan,
Bahkan disebutkan Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Dan malam harinya setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, "Mengapa kamu tak mau menikah dengannya, dan apakah kamu menyesal menikah denganku?" Sambil tersenyum Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Sobat Diwa, hikmah dari kisah cinta Ali dan Fatimah sangat banyak sekali dalam kisah ini. Ali dan Fatimah sudah saling mencintai, namun tak ada satupun dari mereka yang mengumbar tentang perasaannya. Mereka sama-sama saling mencintai dalam doa. Sobat Diwa, Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah, menjaga cintanya karena Allah sehingga mereka disatukan dalam ikatan suci pada sebuah pernikahan. Bagi Ali, butuh usaha cukup lama untuk memantaskan diri, agar ia pantas untuk Fatimah. Beberapa halangan juga sempat Ali lalui, namun, Ali tak pernah menyerah untuk dapat melamar Fatimah. Begitupun Fatimah, ia mencintai Ali juga dalam doa, bersama memantaskan diri, sehingga kisah cinta mereka begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Diwa, semoga banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah cinta Ali dan Fatimah ini. Dan tentunya dapat menjadi inspirasi untuk agar terus memantaskan diri untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Kita dapat mentauladani peri kehidupan anak dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini. Allah selalu memantaskan jodoh kita, laki-laki soleh untuk wanita soleha, begitu juga sebaliknya. Bukan harta dan kedudukan yang tinggi yang dipantaskan untuk kita, tapi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Diwa, walaupun Ali merasa cemburu dan sedih, tapi Ali tidak tunjukkan secara berlebihan mengikuti hawa nafsunya dan bisikan setan. Ali menerima secara ikhlas dan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Fatimah, tetap menunggu Ali dengan bersabar dan ikhlas walaupun Fatimah dilamar oleh para sahabat ayahnya yang memiliki kelebihan harta dan tahta dibanding Ali. Akhirnya mereka mendapatkan bekal ilmu keikhlasan dalam ujian yang dilewati Ali dan Fatimah. Renungan dari kisah Ali dan Fatimah, kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan. Sobat Diwa, jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Simpanlah cintamu dalam diam, lisankan harapanmu dalam doa, perjuangkan orang yang kamu cintai dalam ridhonya. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Jika mencintai itu, jangan mengikuti hawa nafsu yang berlebihan karena setan mudah membisikkanmu ke dalam kemaksiatan. Janganlah mencintai sesuatu secara berlebihan, karena sesuatu itu akan membutakan penglihatanmu dan membuat hatimu menjadi sakit. Ingatlah semua dunia dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan sesungguhnya adalah semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedihan hanya ada karena kita jauh dari keridhaannya. Sobat Diwa, demikian kisah cinta Ali dan Fatimah. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih bagi yang sudah support channel My Family by Diwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جداي جدا ما حد واصليها